Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan kali ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI akan membuka rapat penetapan dasar secara resmi. Saya memiliki usulan Indonesia merupakan negara kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harap kita bisa mempunyai dasar negara mampu mewakili beragama yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang harus mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan. Saudara sekalian, saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara yang tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk tulisan. Berikut rumusan secara lain. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri keutuhan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama yang hal ini merupakan cerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka bersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasan. Terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus mendasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut dalam Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini, karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa. Akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara itu adalah Pancasila.
Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila. Sosio-nasionalisme, sosio-demokratif, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Izin Ketua Sidang, saya selaku perwakilan dari anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibangse. Ohayo gozaimasu. Selamat siang para hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota pesidang. Saya hanya ingin menyimpulkan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibangse yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang kekalahan Jepang itu? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang hal itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar tentang radio Jepang dan mengumumkan berita tentang gencatan senjata. Berarti negeri kita dalam kondisi vakum of power. Benar. Demikian itu, kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk mengabarkan kabar ini. Bagaimana ini? Para pemuda telah menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk persiapkan semuanya dari matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang penting adalah menghadapi sekutu yang benar kembali di negeri ini. Dan itu, masalah kemerdekaan sebaiknya berbicara di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Di waktu Mas Menteri, lalu bagaimana pendapat dan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya menjadi berantakan? Baik, Agung, berarti kita sudah setuju.
Waalaikumsalam. Ada apa saudara? Datang sepagi. Ayo. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno ikut bersama kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar tidak terjadi bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda terus tabung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno di mata? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang, dan aku jamin keselamatan ketika kembali di Jakarta dan penjaminan kemerdekaan untuk esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Depok. Ya. Maaf ya Pak, tolong antar kami ke Rengas Depok. Kalau begitu baiklah. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maaf, Bung, atas keadaan kami ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih bisa dibicarakan dalam sidang kemerdekaan. Mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu dari bagian Jepang. Tidak itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum bisa dan masih perlukan bantuan dari Jepang untuk mereka. Bagaimana bila perkataan Jepang soal kemerdekaan kebangsaan kita itu hanya janji manis? Apa yang Anda akan melakukan? Apakah akan selama ini menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan saat ini juga demi rakyat yang terbelenggu di negara mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan saat ini juga. Dan mari kita bicarakan dengan kepala dingin dan tidak perlu ada ketegangan. Oke? Oke. Ayo, Bung. Ayo. Ayo, Bung. Mengerti perhitungan ada fatwa mengenai masalah proklamasi. Kita belum merencanakan semuanya dengan matang, tetapi saya percaya bahwa kita bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Bung, benar apa yang dikatakan mereka dan saya setuju apa yang mereka katakan. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini kita mungkin lakukan? Tentu mungkin, Bung. Selagi kita berusaha, tentu mendapatkan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang merencanakan strategi untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutunya yang tidak suka terhadap proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa ada yang campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakan? Menurut saya, bagaimana besok pasukan pemuda di Jakarta sudah siap? Jika mungkin, ya besok kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita harus membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita?
kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah mulai malam dan tidak mungkin pihak Jepang mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan pada malam hari. Saya punya ide. Kita harus meminjam rumah perwira Jepang, Laksmana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat ini dikarenakan kemerdekaan yang langsung esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Kami turut gembira dengar kabar ini. Bu, silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Presiden. Menurut saya, naskah ini sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI adalah lembaga dari Jepang. Kita sudah sepakat untuk tidak campur tangan oleh pihak Jepang. Kau benar, Nak. Lalu bagaimana nih, Bung? Apakah dari kalian mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang ada di saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya punya usul, yang menandatangani teks ini hanya 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah titik ini baik-baik. Baik, Bung. Sudah. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana kegiatan proklamasi besok secara langsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bu, kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkannya? Ibu tidak punya kain, Ibu cuma mempunyai kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu mempunyai ide bagaimana kita memberikan nama bendera itu Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, Bapak pergi sana untuk siap-siap menyusun pidato yang Bapak bacakan. Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai awal tanda kejayaan bangsa. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Oh iya. Hei kalian, jagalah bendera ini baik-baik. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Kalian, saya telah meminta saudara jiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun lamanya sudah bangsa Indonesia telah berdiri. Bahkan belum 100 tahun lamanya gelombang ini sudah tidak pudut dalam berjuang. Kita jatuh bangun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Malam kami para pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung mengamankan api Republik Kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu
dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 13 Agustus 1945. Nama bangsa Indonesia. Nama